Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik untuk jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam masjid diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong. Dan yang masih di luar mohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu. Dikarenakan khutbah sholat Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kehusuan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya yaitu belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan mahrojnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian rutin ba'da duhur setiap hari Rabu ba'da duhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat, bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 5 Januari tahun 2024 sebesar Rp15.346.000. Maklumat yang terakhir di sini kami akan bacakan yaitu petugas pada Jumat ini tanggal 25 Jumadi lahir 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2024 Masehi. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Muhammad Iqbal Anindita. Membaca maklumat Jumat, saya sendiri Aziz Rasidian Rangkuti. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Haji Muhammad Nuh LC. Beliau adalah wakil ketua DPRD Provinsi Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Januari ini merupakan awal tahun. Biasanya banyak orang yang kemarin melakukan tutup tahun. Biasanya orang melaksanakannya dengan pesta yang seringkali merupakan ajaran Allah dalam merayakan pesta tersebut. Dalam tradisi perusahaan biasa ada yang namanya annual report, laporan tahunan. Setiap kita ada laporan tahunan. Cuman laporan tahunan kita dibawa oleh para malaikat ketika Lailatul Qadar. Di saat itulah annual report kita, laporan tahunan kita akan disampaikan ke Sidratil Muntaha, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah laporan kita akan dicap, kemudian distempel, kemudian dikukuhkan. Dan biasanya di malam Al-Qadar tersebut kita dianjurkan untuk berdoa. Mudah-mudahan annual report kita diterima, laporan tahunan kita diterima, dan tahun ke depan, sejak malam Al-Qadar tersebut, selama tahun ke depan, kita ditakdirkan dengan kehidupan yang baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di padang mahsyar
kumpulan annual report kita itu akan dibuka. Pertanyaan umum ketika itu adalah madza fa'alta fid dunya? Apa yang kamu lakukan di dunia? Lembaran tersebut ada yang laporan harian, karena setiap kita ada waktu untuk menyampaikan laporan harian. Kapan itu? Di waktu subuh dan di waktu asar. Waktu subuh dan asar merupakan waktu berkumpulnya malaikat. Ketika kita sholat subuh, dianjurkan kita untuk sholat berjamaah. Di saat itulah malaikat yang akan terbang ke langit, yang akan melaporkan amal kita berkumpul, bersatu dengan malaikat yang akan bertugas pada hari itu. Dan tugas malaikat rata-rata setengah hari, subuh sampai asar, dan asar sampai subuh. Kalau bahasa sekarangnya 2 shift. Subuh sampai asar malaikat tertentu, asar sampai subuh malaikat yang lain. Setelah malaikat tersebut naik ke langit dan dia tidak balik, yang turun adalah malaikat yang baru. Tidak sebagaimana kita. Kita kalau bekerja tiap hari datang. Sementara malaikat yang sebegitu fisiknya besar, kemampuannya besar, tapi diberikan oleh Allah tugas yang spesifik. Dan waktu yang sebentar. Yang tadi saya sebutkan, waktu sebentar tersebut adalah subuh sampai asar. Kemudian setelah asar dia laporkan, dan malaikat yang bertugas dari asar sampai subuh, di waktu subuh dia melaporkan. Dalam hadis disebutkan setiap hari 70.000 malaikat naik ke langit, kemudian setelah di langit tidak akan turun. Bisa kita bayangkan berapa jumlah malaikat? Karena proses malaikat tidak ada yang namanya kematian sebagaimana kita. Dan malaikat Allah ciptakan sekali cipta. Tidak pakai proses yang namanya kelahiran. Dari sini bisa kita nyatakan berapa jumlah malaikat. Jumlahnya tidak bisa kita hitung, tapi Allah bisa menghitung. Bahkan dinyatakan dalam satu riwayat, tidaklah jarak 3 jari di langit ada malaikat. Betapa rapatnya langit dengan jumlah malaikat. Sampai jaraknya adalah 3 jari. Padahal antar malaikat, dalam salah satu riwayat disebutkan, Jibril bentuk aslinya saja, singgasananya atau kursinya, ketika Rasulullah melihat Jibril dalam rupa yang asli, kursinya saja antara langit dan bumi. Ufuk timur, ufuk barat, kalau bahasa kitanya, sejauh pandangan mata kita ke timur dan sejauh pandangan mata ketika itu Rasulullah ke barat, tertutup sayap Jibril. Dan ketika itu Rasul ada di atas gua, di atas bukit, di atas gunung. Itu satu malaikat. Belum lagi tadi saya sebutkan bahwa setiap malaikat punya tugas yang spesifik. Ada yang namanya raqib, yang malaikat pencatat kebaikan, fokus dia mencatat kebaikan. Ada yang namanya malaikat atid yang mencatat keburukan, fokus dia mencatat keburukan. Jadi kerja malaikat itu adalah spesialis. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kali ini kita bahas soal malaikat? Untuk menyatakan bahwa sebenarnya diri kita ini lemah.
diri kita ini kecil. Diri kita ini tidak seberapa. Bahkan malaikat telah Allah ciptakan, tadi saya nyatakan, sekali cipta, tidak proses kelahiran, tidak proses pernikahan. Yang ada kelahiran dan pernikahan adalah manusia dan jin. Dan ada yang namanya jenis kelamin pada manusia dan jin. Oleh karena itu dinyatakan ada minal khubusi wal khaba'is. Ada setan laki-laki, jin laki-laki, dan jin perempuan. Sebagaimana manusia. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita nyatakan bahwa malaikat telah Allah ciptakan sekali cipta, tidak sebagaimana manusia. Manusia, penciptaan pertama adalah yang namanya Adam alaihissalam. Manusia kedua adalah Siti Hawa atau Sayyidah Hawa. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat malaikat yang lain disebutkan bentuk fisiknya adalah mereka punya sayap. Kebanyakan malaikat awam atau malaikat umum, malaikat yang pangkatnya biasa, karena berpangkat-pangkat sebagaimana manusia. Malaikat kebanyakan sayapnya itu disebutkan dalam surat An-Najm, masna wa sulasa wa ruba. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Ini malaikat umum. Tapi ada malaikat yang berpangkat lebih, diantaranya Jibril. Sittu mi'ah janah, punya 600 sayap. Apa pentingnya sayap dan apa pentingnya jumlah sayap? Masalah kecepatan melaksanakan perintah. Dan dalam riwayat lain disebutkan ada malaikat yang setiap hari melihat wajah kita. Dalam satu riwayat disebutkan setiap hari malaikat maut melihat wajah kita 70 kali. Untuk bertanya kepada Allah, kapan si fulan ini akan dicabut nyawanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan beberapa informasi ini kita nyatakan bahwa sunnatullah, hukum Allah ini adalah valid. Tidak ada penyimpangan. Tidak sebagaimana aturan-aturan manusia. Kenapa? Malaikat yang melaksanakan tugas punya kemampuan yang valid. Dan disebutkan dalam Al-Quran, la yafturun. Malaikat itu enggak punya rasa enggan. Enggak punya rasa malas. Sebagaimana kita. Ada saat-saatnya kita kalau melaksanakan tugas, malas. Ada saatnya kita kalau melaksanakan tugas, tidak semangat. Kalau malaikat tidak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab malaikat seringkali atau jarang kita bahas. Kita seringkali lebih takut kepada setan, sebagaimana orang Islam, orang Indonesia pada umumnya, ketimbang kepada malaikat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat menjadi bab keimanan. Menjadi syarat keimanan. Kalau kita tidak meyakininya, keimanan kita cacat. Dalam informasi dalam Al-Quran, dalam hadis tentang malaikat cukup lengkap. Sehingga kita nyatakan bahwa kalau kita mempelajari dengan baik, pemahaman kita tentang malaikat ini proporsional. Karena ada sebagian agama yang mengartikan malaikat berupa bayi yang bersayap. Bayi terbang bersayap. Ingin menyatakan bahwa bayi itu adalah makhluk yang suci, mungkin maksudnya begitu. Tapi dipersonifikasikan, diwujudkan dalam bentuk patung. Dalam Islam tidak boleh. Kita meyakini bahwa yang namanya malaikat adalah makhluk yang mulia, yang Allah ciptakan sekali cipta,
bahan dasarnya min nur, dari cahaya, dan mereka tugasnya adalah melaksanakan tugas Allah, dan mereka sebagai tentara Allah. Dan bersama kita kali ini pun ada malaikat, minimal malaikat raqibun atid, yang besarnya kayak tadi, bagaikan langit dan bumi, yang kursinya saja antara langit dan bumi. Apa muat di lokasi ini? Tentu saja Allah punya aturan sendiri, tidak terbatas dengan dimensi-dimensi duniawi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang malaikat menjadi salah satu bab keimanan yang kalau kita yakini, hidup kita akan tenang. Karena ada satu makhluk yang Allah tugaskan untuk mengawal kita. Bahkan dinyatakan dalam hadis, setiap orang punya qarin, punya pembisik. Qarinu minal jinni, ada pembisik dari kalangan jin, wa qarinu minal malaikah, dan qarin dari jenis malaikat. Tinggal bisikan mana yang kita ikuti, dan keduanya saling berseteru pada diri kita, yang membisikkan hati kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan pemahaman ini, dengan keimanan ini, semoga menjadi bekal untuk kita semua bahwa toh nanti di akhirnya, di akhir zaman, di padang mahsyar, kita semua akan melihat sosok malaikat dalam rupa yang asli, sebagaimana kita juga akan melihat sosok setan jin dalam rupa yang asli. Kalau sekarang tidak, dimensinya dipisah-pisah karena masing-masing punya tugas. Tugas malaikat menjalankan perintah Allah, tugas kita diberikan cobaan oleh Allah, diberikan dua pilihan. Wahadainahun najdain. Ada bisikan yang baik, ada bisikan yang buruk pada diri kita. Oleh karena itu, insya Allah, kalau kita menjalankan ketakwaan, berarti kita telah lulus dari melewati bisikan keburukan. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah kedua, khatib mengingatkan saya pribadi dan kita semua bahwa setiap kita nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Setiap kita akan ditanya oleh Allah dan semua tidak bisa diwakili. Setiap kita akan menghadap kepada Allah furada, masing-masing. Tidak bisa diwakili oleh direkturnya, oleh manajernya, oleh RW-nya, oleh bupatinya, dan sebagainya. Setiap kita akan berhadapan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Jumat kali ini menjadi salah satu faktor yang menyelamatkan diri kita, menyelamatkan iman kita, menyelamatkan pahala kita, dan menyelamatkan nasib kita di akhirat nanti. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan shafnya untuk kesempurnaan sholat Jumat berjamaah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin naimah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha aynun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma antas salam wa minkas salam. Aina rabbana bisalam. Allahumma ramani alima a'taina. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
الله